Pertama-tama saya harus menyampaikan amanah dari pimpinan pondok kita, Pemirsa Kang Haji Ahmad Masykur Firdaus Arifin, juga amanah dari Pemirsa UMI yang harus saya sampaikan kepada para ikhwan di Provinsi Bali ini, yaitu salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Amanah yang pertama sudah saya sampaikan. Selanjutnya juga kita diingatkan kepada sebuah amanah juga. Pengarsa Abah menyebutnya amanah yang paling agung. Beliau menyebutnya. Guru kita itu menyebut ini adalah amanah yang paling agung dari Kang Jeng Sultan Aulia yang beliau terima. Yang diterima oleh para mursyid-mursyid dalam silsilah itu. Ini tentu saja karena yang menerimanya dalam silsilah itu bukan amanah biasa, pasti luar biasa, gitu ya, luar biasa. Karena silsilah itu sesuatu yang berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia di alam ini. Silsilah, pokoknya gak main-main di silsilah ini. Ya. Mursyid yang punya otoritas, tentu yang namanya suatu otoritas ada apanya tuh. Kalau kita dikasih otoritas nih oleh seseorang, biasanya dengan apanya tuh? Berikut dengan ya selain tanggung jawab tentu saja ya, tanggung jawab dan fasilitas lah kalau bahasa kita mungkin ya, fasilitasnya kan. Kalau yang benar ini ya, kalau yang mursyidnya betul, silsilahnya nyambung pada Rasulullah, itu tidak sekedar dikasih tugas kan, tentu dengan segala perangkatnya supaya berhasil dalam menjalankan tugasnya. Disinilah tidak main-mainnya, harus betulnya itu silsilah itu. Ya. Di antaranya kalau dalam bentuk tanggung jawab, yaitu apa? Mengusulkan, menyampaikan hukum umat manusia. Ya, baik yang belum menjadi murid, apalagi yang sudah jadi murid, untuk apa? Untuk kembali ke asalnya yang kita sebut ma'rifat atau usul atau apa. Ya. Dan itu menjadi tugas utama manusia sebetulnya. Tugas manusia dihidupkan di alam yang sementara ini kan cuma untuk itu, supaya kita bisa pulang kembali. Oh, kalau begitu ada yang nggak kembali Pak, ada yang nggak kembali. Yang kembali juga tidak semuanya mudah kembalinya gitu ya. Lama, macet, jangan-jangan yang ngomong juga macet nih karena omongannya gitu. Iya bisa jadi ya. Nah, para pemilik amanah agung ini ya, tadi ya diberikan otoritas, tanggung jawab, juga fasilitas lah kalau itu, fasilitas. Sebagian orang melihatnya atau menyebutnya karomah kan, ya. Kan Nabi mukjizat nih, para wali karomah. Tapi kalau mursyid kamil mukamil bukan hanya sekedar karomah. Ibu bapak, karomah itu apa ya? Saya jadi teringat suatu hari, saya waktu itu masih S1, saya di Abah ya, kuliahnya di Abah. Dengan teman-teman mendengar Kang Haji Dudun dulu oleh Abah Sepuh disuruh jalan kaki, ya jalan kaki menuju ke satu makam wali. Saya mendengar tuh, wah saya bersama teman-teman tertarik ingin jadi ya, walaupun keinginannya mungkin nafsu seperti itu, walaupun ziarah ke wali yang ya, tapi mungkin saya nafsu ya ingin. Abah izin widi bahasa Sunda yang halus, mohon izin dan restu juga doa kami dan kawan-kawan. Waktu itu kalau masalah ada 7 orang mau napak tilas, kan bahasa saya itu napak tilas kemana, mau kemana, mau ke wali ini, mudah-mudahan kami dapat karomahnya. Kata saya terucap tuh kalimat itu, padahal itu kurang bagus lagi, kurang adab. Ya wajar mungkin ada yang malu ya, mudah-mudahan kami dapat karomahnya. Abah senyum aja ya, senyum ini karomah, kata apa itu. Kamu mahasiswa kan? Ya Abah. Tahu nggak karomah itu apa? Saya dia mikir gitu, karomah. Ada teman kebetulan dia sudah asisten dosen bahasa Arab, jadi dia
kemuliaan gitu. Kemuliaan kan kata dasar dari itu ya, kemuliaan bah. Ai mana manusia lain, kamu manusia bukan gitu. Kamu bingung gitu, udah takut jadi tambah takut ya, takut jangan ini salah, jangan nggak diizinkan dan sebagainya. Kan salah ini. Iya bah manusia. Ai manusia nggak mana itu mahasiswa, kamu tuh mahasiswa pasti tahu ya bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling mulia, bukan mulia lagi, paling mulia. Makhluk ada berapa? Kan di dunia ini hanya dua kan, Khalik pencipta dan yang diciptakan. Selain dua ini ada nggak? Semua itu masuk kategori dua itu aja, pencipta atau yang diciptakan. Ya, oh ada apa ya kira-kira? Ada nggak? Ya, cuma dua itu ya, pencipta dan yang diciptakan. Jadi Khalik dengan makhluk. Nah, makhluk yang konon katanya jumlahnya sampai saat ini belum ada yang bisa menghitungnya secara pasti ya. Ya, belum ada yang Pak sekian miliar. Kayak ada petir si virus yang kemarin menguji kita berapa tahun, virus itu sekarang udah namanya udah bukan corona lagi kan? Bukan corona lagi, muncul virus baru. Artinya ada makhluk baru gara-gara ada petir. Virus tuh ini Pak berubah kalau ada petir. Wow, petir itu. Ya. Berubah, nambah tuh makhluk baru, jadi makhluk tuh banyak. Ya, ada yang sudah dari dulu sampai saat ini ada dulu ada, sekarang nggak ada gitu ya. Ada yang dulu nggak ada, nanti ada. Makhluk itu, jadi antara itu virus. Dan sekarang ahli-ahli virus paling cepat ininya kerjanya kan, paling dicari dari biologi kan ininya ya. Nah, di antara sekian banyak makhluk. Ya, miliaran atau berapapun ya, manusialah yang paling mulia dan dimuliakannya oleh siapa? Oleh penciptanya, Allah. Jadi manusialah yang paling mulia. Dan kata Abah lagi, bukan hanya mulia, semua makhluk selain manusia itu diciptakan untuk manusia. Sekali lagi dia, semua makhluk selain manusia itu diciptakan untuk manusia, saking utamanya manusia di mata Allah. Ya, jadi kita lah makhluk yang paling mulia itu. Ya. Jadi mulia itu kan tadi karomah. Jadi gimana kata Abang Muji saya? Jadi kamu punya karomah nggak? Jadi kamu juga punya karomah kata Abang. Jadi kita lah bukan saya pribadi. Kita semua itu sudah berkaromah. Kita itu sudah mulia. Cuman, lanjutkan di waduh, cuman ini biasanya yang berat nih kata saya. Biasanya kalimat begitu ini, ketika wah ini yang berat nih saya dengerin sambil takut dan sebagainya. Cuman kemuliaan kita, karomah kita kebanyakan tertutupi, ya, tertutupi sehingga tidak mulia lagi, atau paling tidak kelihatan lagi mulianya kita itu. Ya, mulianya kita. Kalau tidak tertutupi, kata Abah itu disalahgunakan kemuliaannya. Saya ingat terus itu mulia. Kenapa kita disebut mulia? Kemuliaan itu berasal dari mana? Tidak ada segala sesuatu pun yang tidak bersumber dari Allah. Jadi kemuliaan kita itu juga dari yang maha mulia, dari Allah. Bedanya dengan yang lain, kita tuh langsung. Dalam ayat-ayat tentang manusia coba min amri rabbi, bahkan sebutnya juga katanya beberapa ahli tafsir menyebutnya kita itu bukan diciptakan gitu, pilihan katanya yang dipakai itu, tapi ditiupkan. Ya bukan create, bahasa Inggrisnya create, tapi ditiupkan min amri rabbi, langsung dari Allah kita tuh unsur-unsur kita itu, sehingga lebih mulia karena yang maha mulia yang membuat. Semua makhluk diciptakan untuk manusia. Apa cukup lama lah membahas ini di Miftahul Sudri itu. Ya. Semua makhluk diciptakan untuk manusia. Untuk apa? Untuk melaksanakan tugas utama manusia itu. Apa tugas utama manusia? Kalau bahasa umumnya dalam ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk bahasa umumnya. Para ulama termasuk Kang Sultan Aulia. Kenapa disebut Sultan Aulia? Sultan itu apa ya? Raja. Aulia jamak nih, aulia dari wali.
Wali itu satu. Kalau aulia berarti rajanya para wali. Rajanya para wali. Nah, Abah menyebutkan juga. Mohon maaf saya bukan kiai sebetulnya. Jadi saya sumbernya ke Abah aja. Ke Abah. Kata Abah, Sultan Aulia yang terakhir itu Kanjeng Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Kata Abah, sampai akhir zaman Sultan Aulia itu Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi setelah mendengar ini, kita ketika kan suka ada ya di kitab lain, di tarekat lain menyebut guru-gurunya itu Kanjeng Sultan Aulia. Jangan disalahkan. Tadi dalam tadi apa? Jangan menyalahkan pengajaran orang lain. Mereka punya paradigma sendiri, punya ukuran sendiri, biarkan. Kalau kita kan dari Makassar Abah kan. Kalau ingin salurannya dari Makassar Abah, yang kita ikuti Abah. Sehingga saya tadi dengan teman-teman juga diskusi ya, sehebat apapun, mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat takdim kepada para ulama. Sehebat apapun ulama di zaman Makassar Abah dan sampai sekarang, sebutlah kalau memang ada yang lebih dari Abah, ilmunya kah, amalnya kah. Tapi yang paling tahu ruh kita adalah Pengarsa Abah, bukan siapapun, bukan yang lain. Pengarsa Abah, mursyid kita yang paling tahu dan yang paling bertanggung jawab. Tidak hanya tahu, beliau, tapi bertanggung jawab. Sebagai mursyid itu kan bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan ruh ribuan yang sekarang hidup aja di alam dunia ini, kalau katanya 7,9 miliar nih yang lagi hidup di alam ini nih, yang ruhnya ada di alam ini sekarang masih dibungkus dengan jasmani ini gitu. Nggak tahu berapa lagi yang akan diturunkan pada ini. Sehingga kemarin kita bercanda ya, kalau ingin tahu kapan kiamat katanya ya, kapan sih kiamat itu akan terjadi ya, lihat aja sisa-sisa ruh yang belum diturunkan ke alam ini ya. Yang sudah diturunkan berapa miliar, sisanya tinggal berapa nih? Jangan Bapak nggak tahu nih. Tinggal berapa? Kira-kira berapa lama itu diturunkan? Nah itu ya, ya. Kalau sudah semuanya, apalagi kalau mau diturunkan kan? Ya. Karena sudah semuanya, ruh itu sudah diciptakan. Apa perlu dikata Allah diperpanjang aja ciptaan lagi ya kalau Allah mau memang. Tapi kalau dari yang sudah Allah beritahukan kepada kita kan sekali yuk jauh kita semua, nenek kita, kakek kita, ayam kita bareng ya dijadikan itu dari Nur Muhammad kan dan diturunkan ke alam fana ini ya, alam yang akan rusak ini ya sudah disesuaikan. Ada rencana-rencana Allah terhadap setiap orang. Bayangkan miliar-miliar Allah itu mengatur setiap individu. Oh kamu tanggal sekian, oh kamu laki-laki ya nanti bungkusnya ya. Ini kan bungkusnya jasmani kita laki-laki, ibu-ibu perempuan, ruh kita sama ya, punya tanggung jawab yang sama, keinginan yang sama. Apa keinginan ruh kita yang sama itu? Pulang kembali ke asalnya ya. Dia udah merasakan asal kita itulah tempat kenikmatan yang sebenarnya, bahagia yang sebenarnya. Maka sehingga Abah melalui diantaranya Pak Jajan sering ingatkan ya, pada hakikatnya diri kita itu nggak betah di alam fana ini. Diri kita yang sebenarnya itu ya, kan kita ini kan jasmani ruhani ya. Diri seringkali kita menyebutnya yang ruhani itulah diri kita yang sebenarnya, karena dia yang akan melanjutkan kehidupan ini kan akan meninggal, wafat, jadi belatung, jadi apa, kembali ke tanah kan. Nah diri kita yang sebenarnya itu. Nah diri kita yang sebenarnya itu yang tadi yang berasal dari Allah itu sudah merasakan hidup bersama Allah ya, atau menjalani bersama Allah. Bayangkan bersama Allah yang maha segalanya ya. Apalagi kalau sudah bersama Allah, kita selama ini ya kecewa atau apa ya, punya keinginan karena belum bersama yang kita inginkan itu kan. Allah itu kan segala-galanya. Ngebayangin apa sih, semuanya ada di Allah ya. Allah itu segala-galanya. Jadi kenikmatan yang sebenarnya yang paling diinginkan oleh ruh kita itu kembali ke asal. Seenak apapun lah, sebutlah kemarin kita bikin kategori 2 ya, di dunia ini ada yang menjalani kehidupan dengan manis kan gitu ya, ada yang menjalani kehidupan dengan pahit. Yang manis ya, ada dicontohkan seorang Nabiullah, fisiknya hebat, pintar, cerdas, ganteng lah lagi-lagi ya. Memang betul kan? Dia gagah, raja lagi, ditakuti oleh kerajaan lain, oleh negara lain kalau bahasa sekarang. Karena hebatnya, makanan semua yang enak-enak di dunia ini sehari-hari ada di depan beliau, dan beliau bijaksana.
Ya, manis. Siapa nih? Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi. Manisnya hidup, gagah fisiknya dan sebagainya itu tidak mengganggu bapaknya. Nah, tidak terganggu oleh kemanisan hidupnya. Seenak apapun makannya, ya berpengaruh apapun, nggak memberhentikan sedetik pun. Ya. Tidak ada waktu yang tidak kosong dari zikrullah. Nabi, wali aja diberhentikan oleh siapa? Yang memberhentikan dan mengangkat wali itu siapa? Sultan Aulia. Salah satu otoritas, lagi-lagi otoritas ya. Otoritas seorang Sultan Aulia itu adalah mengangkat dan memberhentikan. Jadi memang ada yang berhentikan dari kewalian itu. Nah, oleh karena Sultan Aulia, kalau salah satunya pemecatan seorang wali itu kalau ada waktu, ada sedetik yang tidak bersama Allah, dipecat langsung itu dari wali Allah. Apalagi Nabi, persyaratan segala macamnya tentu lebih ketat lagi. Jadi yakinlah Nabi Sulaiman itu tidak sedetik pun ya berhenti dari zikir kepada Allah. Sebaliknya nih ada yang pahit banget. Saya kira pernah cerita kali ini di sini. Pahit sekali sampai fisiknya, maaf ya kayak ini, berpenyakit lah, penyakitan, ya mau sholat karena penyakitnya di ini dulu, ya hidupnya sangat sepintas susah lah, sampai istrinya nggak kuat katanya ya, nggak kuat. Tapi beliau Nabiullah juga, siapa nih? Nabi Ayub alaihi salam. Sama dengan Nabi Sulaiman, pahitnya ini supaya apapun nggak berhenti. Nggak berhenti, nggak mungkin lagi ya. Beliau dipecat dari Nabi dan nggak mungkin. Ya. Jadi manisnya hidup yang dialaminya, pahitnya hidup yang dialaminya oleh beliau yang sudah sampai, kalau bahasa di Logo Suryalaya, sudah jadi kupu-kupu, ya itu tidak mengganggu lagi, mau pahit mau manis. Tapi kan ada Pak, kita sholat lidatul bala, lidatul bala. Apa sih bala yang sebenarnya atau barokah yang sebenarnya itu apa? Ukurannya, ukuran rohani kita. Sebenarnya berkah ya, barokah seringlah kita ya. Oh supaya berkah, doain berkah. Apa sih berkah itu? Kalau secara etimologis bertambah-tambah ya, bertambah-tambah. Apa yang nambahnya itu sebetulnya? Kata Abah yang disebut berkah itu bertambah ya betul, bisa pakai kata bertambah, bertambah dekat kepada Allah. Apapun makanan yang kita makan, aktivitas ibadah bagi kita kan, apa aja, ketika itu terhadap ruhani kita itu berpengaruh, mendekatkan di ruhani kita kepada Allah, itu berkah. Tapi kalau walaupun kelihatannya seperti ibadah, zikir dan sebagainya kelihatannya ya, tapi ternyata nggak tembus, nggak mendorong ruhani diri kita mendekat kepada Allah ke asal kita, itu bukan berkah. Sebaliknya berarti apa tuh? Balai, musibah, dan itu musibah yang terbesar. Musibah terbesar itu bukan wah hilang uang, uang itu musibah ya. Bagi yang nggak pas mempersepsi uang, sama bisa menjadi kacau kan, tidak ingat lagi kepada Allah sama. Tapi yang terbesar musibah bagi manusia itu adalah menjauh, berhenti zikirnya, lupa kepada Allah, menjauh kepada Allah. Jangankan mundur gitu, berhenti aja ya. Proses ini kan mendekat. Ruhani kita itu berproses, sekarang pun sedang berproses ini. Ya. Kelihatannya nih Pak Kodir duduk lebih tinggi dari Bapak Ibu sekalian, kelihatan nampak seperti derajatnya lebih tinggi. Secara ruhani, alam yang sebenarnya, proses yang sebenarnya sedang terjadi, walau alam. Kalau saya bicara ini ada kesombongan, bahkan kosong nih, jadi omonginnya zikir, makrifat, tapi sayanya nggak hidup. Diri saya sebenarnya sedih, ya Allah, kok dia kamu kok udah lupa, nggak ada isinya itu yang kamu bicarakan. Sedih ya. Bukan hanya dia Ustaz, mundur, apalagi sombong, saya merasa diri ketua umum LBTQM, Suryalaya, merasa wakil rektor di bidang akademik, karena akademik itu dia. Nauzubillah. Kelihatannya dia duduk di sini, oh pakai ini lagi, pakai cuma. Ini karena agak dingin ya, mohon maaf ya. Nauzubillah. Jadi sekarang pun kita sedang berproses. Tidak menutup kemungkinan di antara bapak ibu ada sudah jadi kupu-kupu.
Ini Patapan loh, tempatnya Abah. Mohon. Ini tempat apa? Tempat beliau. Kalau tempat beliau berarti beliau ada nggak? Ada. Mana Ibu saja? Kata Tuhan saya, aku hadir. Aku hadir. Yakin nggak? Tuhan saya. Tadi kita melakukan nggak? Membaca martabat beliau, dibaca. Janji seorang rajanya wali tidak mungkin. Pasti itu. Ketika malaikatku dibacakan, aku hadir. Hadirnya sekelas Sultan Aulia, apa cuma sekedar hadir? Ingin tahu di pasar? Nggak mungkin sekedar hadir. Melaksanakan tugas beliau sehari-hari itu nggak ada. Tugas. Ya. Tahu nggak apa itu? Mudah-mudahan saya kuat. Manusia itu kan 3R ya. Sudah pernah kan baca? Raganya, modal kita untuk kembali ke Allah itu kepada Allah itu 3R. Raga, rasio, rasa. Rasa itu di kolbu itu rohani kita. Saya melihat merasa apa? Itu kan modal, istilahnya modal ya, modal ya Allah. Habis modalnya itu, apa itu? Untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Habis. Saya merasakan habisnya modal beliau. Penghasa Umi. Mohon maaf. Penghasa itu wafat, ada yang ingat gak tahu berapa? Tahun 2011. Tepat dengan 5 September. Patapan ini didirikan bukan rumah pesantren oleh apa sepuh itu. Patapan. Kenapa Patapan? Kenapa logonya buku-buku? Semuanya berkaitan dan semuanya mengandung makna kepada tugas utama. Tugas utama beliau, tugas utama kita. Ya. Abah itu tanggal 5 September itu kemudian saya kesana bersama keluarga. Saya sekitar jam 9 lalu diterima oleh Abah itu bersama keluarga. Anak saya masih kecil di sini. Waktu itu agak lama Abah itu ya, agak lama. Terus saya izin pulang. Pulang saya ke kampung. Waktu itu saya belum tinggal di Tasik, sekarang sudah tinggal di Tasik. Saya masih di kampung saya di Kuningan waktu itu. Saya pulang balik di perjalanan mungkin sekitar 1 jam lagi mau nyampe Kang Haji telepon kan. Balik deh katanya. Apa? Saya pun lalu berapa hari Penghasa Umi cerita jam 11 kan, kurang lebih jam 11 ada tisuk, mohon maaf ada tisuk. Mohon maaf ya. Betul. Karena terasa itu majelis apa? Dan alhamdulillah kalau pulang dari majelis Abah hadir, kita pulang tidak akan dibiarkan dengan tangan hampa. Tidak mungkin. Ya, kita datang ke orang-orang yang berlebihan dan dermawan kan, pasti ada kita dikasihkan. Walaupun dia tahu nih temannya datang kaya juga gitu, tapi dia tuh sangat senang kalau memberikan sesuatu. Ya, apalagi penghasa Abah, Kanjeng Sultan Aulia. Gimana? Mohon maaf. Kembali ke tadi ya. Jadi modal Abah kan sama dengan kita, punya raga, punya rasio, punya rasa. Jadi kata Umi, Abah wafat jam 11. Malamnya itu jam 2 itu Umi kan selalu berjaga, itu luar biasa merasa Umi. Berapa puluh tahun itu ini apa gitu ya.
Di jam 2 itu abah ngasih kode tuh gitu. Kan udah ini kan udah jarang bicara kan. Jadi ngasih kode yang ini udah ngerti, yang paling ngerti kode-kode pengasah batu pengasah bumi, Kang Haji Baban sama Kang Ayat Haji Ayat. Ya, Pak yang paling tahu lah kode-kode pengasah batu. Jadi abah ngasih kode, apa tuh kodenya itu? Kan abah udah nggak bisa ya ini lakukan apa banyak apa minta dimandiin, mandinya apa? Mandi taubat. Seorang muslim kamil dalam kondisi fisiknya yang sudah sangat uzur. Kalau bahasa energi itu energi ya, mungkin ada ukurannya. Energi itu apa sih ukurannya? Ya, abah itu udah mau habis kan besok kan? Udah mau habis nih energi duniawinya, jasmaninya, udah mau habis. Kok kita ini masih banyak, masih berapa ribu mungkin orang kayak saya ini ya. Abah udah tinggal dikit lagi, digunakan fisiknya itu untuk mandi malam, mandi tobat, tabah. Mandi tobat. Umi nggak tega kan fisik apa seperti itu. Oleh Umi apa? Bilang, apa masih kode? Jangan hilang. Mandi. Masih kode. Mandi tobat bayarkan. Total habis modal dari tobat itu. Kita ini masih banyak modal. Tapi apa dia melihat akan ini buat ini, belum ini sudah. Kan bisa begitu nanti kita. Kenapa kita persepsi kita terhadap modal kita ini banyak sekali itunya ya, apa namanya ketidaktepatannya melihat modal kita. Nah itu, bagaimana rasionya ini yang kebetulan saya ingat gitu ini. Rasio apa? Otak. Rasio itu adalah kan R tadi tiga-tiganya harus diolah supaya maksimal kemanusiaan itu. Raga dengan olahraga itu nggak mesti harus main bola, bulu tangkis. Terima kasih Pak Cik. Tidak mesti harus bulu tangkis, main itu ya, olahraga. Raga diolah supaya metabolisme, dalam bahasa Mas Budi ya metabolisme ya, supaya metabolisme dalam tubuh kita normal baik. Abah suka kalau ketika fisiknya masih itu, kalau sebelum mandi Abah suka pecah. Bahkan sedikit lah cerita, Abah itu pernah suatu hari sedang pecah gitu karena mungkin refleks ya. Jadi Abah salto, terus saya kok salto gitu. Kang Baban lihat gitu. Abahnya kalau bah ini bahasa rumah tangganya ya. Jadi abahnya diomelin gitu sama pengasah ibu tuh, ibunya yang ngaji Bapak diomelin. Apa enggak tertinggal itu ada anak kecil yang ngeliatin katanya, jadi abahnya salto. Ini jadi olahraga, abah juga suka olahraga. Beliau suka membuatkan kita bahkan melakukan pingpong, basket, apa itu semua olahraga yang baik. Lalu tadi ya, tidak hanya itu sebenarnya, raga itu untuk ibadah kan, tadi apa sudah maksimal. Rasionya, saya masih ingat betul, kebetulan saya waktu itu diajak juga, cuman waktu itu ada tugas lainnya, sehingga saya nggak jadi diajak. Sekitar beberapa bulan sebelum meninggal juga, ini nggak lama, Abah minta diantar kemana? Ke toko kitab, ke toko buku lah kalau kita. Kalau mau ke toko buku, ke toko kitab berarti mau ngapain tuh? Mau jajan? Mau kuliner? Bukan, mau beli buku, mau beli kitab. Bayangkan, apa sih begini? Mana ngasih kode? Otaknya masih ingin diisi apa? Sempurna, jasmaninya sempurna, nggak berhenti. Ulang membesar, wah, bu ininya apa namanya? Kitab koleksi Abah luar biasa. Namanya toko Kairo, mudah-mudahan masih ada kan itu di tengah kota ini. Dan berarti ketika mobil Abah, akhirnya udah tahu dan siapin kitab-kitab terbaru. Udah ngerti, apa kesini pasti nyari kitab baru kan? Kalau kitab-kitab lama aku udah buat banyak, udah dibaca. Kitab Wahabi itu nggak dibaca oleh apa? Wahabi tentang sekarangnya apa, ekonomi syariah, ya, tentang riba, tentang apa baca itu kitab-kitab banyak soal. Rasionya otaknya juga diisi oleh apa? Seimbang apa? Semuanya tidak hanya abang pasti pikir aja nih, logo kita aja boleh logo. Ya, dulu memang logo ini ada pernah logo 3 zaman. Abah sepuh hanya buku-buku saja. Ditambahkan apa tuh tambahannya? Di pinggirnya padi dan kapas.
Saya kira nggak perlu dijelaskan, udah ngerti ya kenapa bagian kapas itu simbol apa tuh? Kesejahteraan, sandang pangan. Tapi ada tahapan ilmu tuh, ada tahap itu ilmu. Tapi puncaknya, ujungnya itu apa? Allah. Sampai ada tubuh latifah di kampus saudara itu, tubuh latifah ya. Karena ada beberapa lingkaran, itu simbol dari proses rohaniah kita juga sama. 7 latifah itu. Ada teria 7 latifah, 7 itu kan. Nafsu kita juga sama 7, ini juga 7. Di puncaknya kata Abah, pasang alif kata Abah itu. Pasang alif. Jadi kita baca tubuh latifah sampai sekarang belum terpasang alifnya. Karena apa? Ingin mencari yang bahannya paling bagus, gitu. Belum ketemu sampai saat ini alifnya itu modelnya. Jadi kata apa dia bilang? Di puncaknya harus alif. Ternyata ada dari Abah Sepuh juga semacam apa ya, tulisan lah bahasa Abah Sepuh itu bilang begini, bahasa Sundanya bahasa Sunda Buhun. Kalau di Indonesia kan sakabeh bicil di alif, berarti apa? Segala sesuatu itu keluarnya dari alif, kata Abah Sepuh itu. Dari alif. Ya. Kira-kira apa tuh alif? Yang dimasukkan ke kita juga yang sebetulnya mau dibahas hari ini. Itulah amanah agung yang sudah diberikan lewat sanad tadi, lalu oleh Abah diberikan kepada murid-muridnya, dan inilah yang harus dijaga. Inilah amanah agung dari Kangjeng Sultan Aulia, yaitu apa berarti? Menjaga hati agar selalu berzikir. Itu amanah teragungnya itu. Zikir lah ibunya itu. Kalau udah diringkas jadi satu kata, amanah teragung dari Kangjeng Sultan Aulia kepada Abah sebagai muslim adalah zikir. Tentu amanah ini sebagai muslim itu harus dibagikan kepada muridnya kan. Dikir ini, jadi setiap waktu itu Abah itu ngontrol dikir kita karena amanah. Segala sesuatu yang Abah buat, Abah lakukan itu berkaitan dengan amanah yang beliau terima, dikir. Jadi di Surya Raya, yang sekarang disebut pondok pesantren, dulu itu Patapan, segala sesuatu ada kaitannya, ada hubungannya dengan dikir. Bangunan kah, perguruan lembaga kah, perguruan tinggi kah, atau apapun, mengangkat seseorang, memerintah, pasti ada hubungannya dengan zikir, tidak mungkin. Bahkan sampai ini memilih warna. Wajah alhamdulillah ini sekretariat kita kan di tabaruk warnanya juga ke Surya ya. Kita sudah dipilihkan dari kita tabaruk aja ke sana. Tapi kan hal seperti ini Abah tidak kaku. Boleh kok kalau mau senangnya pengen ini, kesepakatan orang Bali warnanya agak apa. Ini majelis. Sehingga karena ini majelis bahasa Abah, semua yang mendukung ya, entah itu bahan-bahannya atau orang-orangnya ya yang sudah membangun ini, itu semua dapat apa tuh? Dapat energi rohaniah bahasa Abah. Yang kita menyebutnya hikmat ya, hikmat. Inti hikmat itu apa sih? Hikmat. Intinya menyenangkan guru kita. Artinya apa? Bisa juga loh yang namanya hikmat secara dohir nggak ngasih apa-apa, karena memang nggak punya apa-apa. Banyak itu ibu kita yang begitu. Ketika melihat kemarin itu banyak yang menangis. Kan kita juga di Bali banyak melihat natura ya. Buat dengan gembira memberikan sesuatu kepada Abah. Tahu nggak nih? Saya kebetulan keliling saya. Banyak ibu dia melihat orang-orang mereka nggak mampu. Apa yang harus diberikan? Seperti hanya pernah ada orang kena budak. Ya lupa dibagi puasa kan dengan istrinya itu ya. Kata Nabi udah sedekahkan forma katanya terakhir kan gitu ya. Ada kan juga gitu. Sedekahkan forma kepada ya Rasulullah, nggak ada lagi yang perlu forma, cuma saya yang paling miskin. Saya juga ingin hikmat, ingin dapat berkah dari apa, tapi saya nggak mampu. Dia, saya kebetulan masuk. Alhamdulillah, saya teringat itu. Bukan agak tua ya, kakek-kakek Ki kan saya. Sambil saya cakain padahal hati sepi. Karena ada hikmat ya sampai seukur masihan udohir,
Itu hanya secara dohir. Apa dohir juga kalau nggak ada ngefek ke rohani? Kan tadi kan yang sebenarnya hidup kita itu kan yang rohani itu. Buat apa juga? Ya, kawan gak mama ya, saya juga sampaikan kemarin di depan teman-teman GMPS ya. Karena saya disuruh untuk memberikan motivasi supaya jangan sekedar fisiknya aja yang jaga kan gitu, kalau teman-teman dengan selalu yang di dapur juga saya disuruh itu juga bukan hanya fisik kita ya itu. Yang menyenangkan apa tuh? Apa? Rohani kita hanya maju mendekati itu apa tuh? Natura kah, ikut jaga kah, ikut di dapur kah, apa udah nggak perlu dari itu. Yang menyenangkan beliau itu kita, ruh kita. Yang paling disayangi itu kita. Sampai Kang Haji Bapak pernah cerita suatu hari keluarga lagi makan, oh seneng kan bisa makan anak-anak juga ini. Keluarga lagi ada ayah, ada anak. Anak-anak itu seneng banget kan jarang bisa makan bareng sama ayahnya. Di mana ayahnya itu seorang mursyid kamil. Itu ngiri anak-anak beliau itu Kang Haji pernah cerita. Suatu hari lagi enak-enak dia sebagai keluarga makan, ada ikhwan datang. Abah tinggalkan, diutamakan keluarga. Abah itu mengutamakan kita. Karena apa? Abah bertanggung jawab. Bukan tuh, Abah tuh. Nah ini bahkan katakan korban hijab bagi kami. Saya dulu cerita, Kang, saya iri sama Akang. Kan saya suka bercanda sama beliau. Saya iri sama Akang. Kenapa? Akang kan anak musik kan. Anak musik loh. Dohir batin enaknya juga kata saya. Secara dunia itu apa? Dihormatin, disanjung sama orang kata saya. Dia secara batin juga udah pasti ya. Ada darah musik beliau itu. Ya saya itu. Tapi kesimpulannya setelah saya mikir, Kang Haji nggak kasih jawaban, cuma apa mesem kalau orang sudah itu mesem. Setelah saya rasakan, ya Allah, justru paling berat Pak, punya durian, punya darah musik. Kalau dalam bahasa kemarin polemik Pak Lawi ya berat itu kalau yang punya darah Rasul itu. Pertanggung jawaban, hijabnya itu. Yang paling susah, akhirnya lu cerita, yang paling susah dia dapat yang paling susah tuh merubah ayah jadi mursyid. Ayahnya harus hilang. Bayangkan, itu kan faktual. Ya, faktual itu ayah gitu ya. Tapi harus hilang itu dalam rasa itu bukan ayah. Itu adalah mursyid. Nah, pengerasa ibu itu kata ketika makan bareng yang ketika makan bareng itu pernah suatu hari karena Bapak kan budaknya yang masih kecil katanya, jadi mau ngambil apa ikan dari piringnya abang gitu. Sama ibu sampai di ini katanya sudah dilatih supaya itu bukan ayahmu loh. Bayangkan hak anak itu harus ditekan. Ini tidak mudah. Ya karena kita kan ukurnya yang dohir aja semuanya. Maka sekarang pun kita ukurannya dohir aja. Mana kibantu untuk suksesnya proyek kita. Boleh, itu boleh, tapi jangan yang utama. Wajar lah yang begitu. Oma juga bilang, ambil berkah, taman. Kan ada juga yang disuruh taman. Iya, tapi jangan dijadikan yang utama. Ya, yang utama itu tadi. Kalau kemarin ya, kalau dulu saya bicaranya yang paling utama dalam hidup ini adalah ma'rifat kepada Allah. Karena perintahnya memang demikian, kita harus ma'rifat. Maka segala sesuatu nilainya, proyek kita, visi kita, ke apapun itu tergantung dari nilai kemarifatan. Nah itu dulu masih umum nih. Sekarang kita lebih mendalam lagi. Isi kemarifatan, cara kemarifatan untuk menggapai itu, metode dan sebagainya adalah zikrullah. Jadi apa artinya? Segala sesuatu dalam hidup ini nilainya tergantung ada zikir apa enggak di dalamnya. Dan itulah amanah teragung itu. Amanah teragung dari silsilah itu ya, sampai ke orang itu zikir bagi hamba. Apapun aktivitas kita, entah itu kesenian kah, orang yang senang seni, nah, bagi lagi milad keluarga, dari dulu apa itu nggak mengharapkan wayang golek, silakan apa itu, apa malah ituin, apa bayarin, ya tetapi nggak pada mau dibayar. Ada dalam terkenal di Jawa Barat itu nggak mau dibayar sama apa dulu, saya ingat itu, saya nonton kan. Nah itu, jadi kembali ke yang tadi ya. Jadi amanah teragung oleh para sahabat dari Pak Syekh Sultan Aulia kepada para sahabat adalah menjaga hati dari selain Allah. Jadi harus selalu berzikir kita itu harus. Ya. Dari mana pada dasarnya kalau secara itu dalilnya Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran. Saya kira ini sering dibahas lah. Apa kata Allah?
wala dzikrullahi akbar. Allah menyebut zikir itu akbar, disamakan dengan dirinya. Allah itu. Coba ada lagi nggak selain zikir yang disebut akbar? Hanya zikir. Akbar. Apa sih akbar itu? Akbar itu maksud akbar kata apa itu? Yang paling berpengaruh terhadap diri manusia, dohir batin dunia akhirat adalah zikir. Bahkan tarekatku kata Sunan Aulia itu ya, Syekh Abdul Qadir menyatakan tarekat ini isinya zikir saja, pakai saja maka kembali. Tarekat ini isinya cuma zikir. Oh, itu kan ada yang macam-macam yang lain-lain. Bukan ada ini, bahkan amalia kita pun ada disebutnya DKM ya, zikir, rekaman, manaqib ya. Di Jawa Barat lagi viral KDM ya. KDM, ternyata alhamdulillah KDM itu juga DKM ya, melaksanakan zikir, rekaman, manaqib. Nggak mungkin jadi KDM kalau tanpa DKM. Emang betul hal itu. Saya suka dicatain sama ajudannya. Di Pak Modir bisa aja kan saya itu. Ini nggak mungkin tuh KDM bilangin sama bosmu, nggak mungkin jadi KDM kalau tanpa DKM. Baru banyak dibilangin, tapi dia ketawa, memang betul kata dia. Ya, DKM. Tapi dari DKM itu juga yang B-nya itu, zikir itu, ya, khotaman, ya. Bahkan jahar ada, zikirnya pun nanti ada yang pokoknya, najib kopi. Jahar itu pengantar, sebab adanya jahar tugas kita harus jahar karena apa? Karena masih ada nih jasmani kita, ya jasmani kita. Jahar. Kalau kita udah nggak punya jasmani nggak bisa jahar, karena udah nampar lah. Jadi pengantarnya nih jahar. Karena apa? Jasmani kita ini nih, badan kita ini ada hukum bisa sehat. Tadi ya secara ekonomi bisa begitu. Karena 4 hal lah. Tadi kan tugas utama kita yang paling agung adalah zikir. Tapi kok susah banget ya zikir terus menerus itu. Karena harusnya kan terus menerus. Perintah Allah juga ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Bukan cuma disuruh zikir kita itu, disuruh banyak zikirnya. Lagi-lagi kalau kitanya persepsinya belum pas kan, gimana nih menjalani hidup kalau harus zikir terus, zikir yang banyak gitu. Bagaimana zikir yang banyak, tapi masih bisa menjalankan aktivitas duniawi gitu. Ya. Kalau tidak tahu, tanyakan kepada ahlinya. Nah ini rata-rata nggak ketemu ahlinya, udah ketemu nggak nanya. Harus ahli di situ. Itulah pemilik silsilah ahli. Ya ahli. Kata hati-hati sekarang ada yang saya kira kita semua mendengar ada yang di sebelah sana katanya sudah ada pelanjut abahnya. Di sebelah sana juga ada pelanjut abah. Kita tidak boleh ajaran betul kan, keyakinan orang biarkan, ya. Tapi yang sudah pasti, kalau tidak punya hirqah kemursidan, tidak ada izin betul-betul dari mursid sebelumnya, keran kemursidannya itu enggak ada bukan. Maka pertemuan wakil talqin kemarin, silaturahmi kebetulan saya yang ininya lah yang petugas. Terungkap secara simbolik ya, mungkin nggak apa-apa juga lah saya sampaikan juga ya, supaya kita. Kata dia, ini bukan bahan main-main kan itu ya dalam tadi yang apa dari Pak Jajan mana ya, Jajan ya. Ini bukan untuk main-main tarekat itu ya. Supaya kita nggak main-main lagi. Kita belum dapat apa-apa karena kita masih main-main. Bukan main-main unggulan dunia, main-main secara rohani. Sholawat aja sholawat, jadi kan kemarin bulan mulut kan, banyakin sholawat. Bang, saya udah sering nih sholawat, tapi katanya kan sholawat ini hikmahnya ini, sholawat itu hikmahnya itu. Kok saya nggak dapat? Padahal saya bahkan sampai jam bangun itu sholawat, lanjutkan mulut nih. Jarang kesini bulan mulut, sholawat, sambil jalan sholawat. Apa kata Abah? Kenapa kok bisa sholawat kita tidak berhikmah, tidak mendapatkan hikmahnya? Tidak pakai adab. Mama bukan pakai kurang adabnya. Dalam bersolat, apalagi lagi zikir juga sama. Dalam bertoriko juga ada adabnya. Adab dalam pekerjaan kita yang secara umum apa sih adabnya? Sopan santun, apalagi tata krama, ya etika. Tata krama, aturan atau tadi ya etika itu, apalagi dalam tarekat, dohir batin juga. Fisik kitanya juga harus, jangan dibercandain lah sambil main bola sholawat gitu. Ya. Kalau main bola nggak usah sholawat,
dikir aja, dikir ngopi. Jadi fisiknya pun kita fokus mau sholawat gitu ya, mau sholawatan atau sambil nyetir sambil apa, saya kira beberapa perilaku dohir itu masih diakomodir atau masih dibolehkan ya selama itu, selama misalnya di kamar orang kecil dan sebagainya. Tapi yang paling menentukan itu tata krama dalam hal itu adalah lagi-lagi ini mulutnya sholawat, fisiknya disekodir dari kuliah subuh di Allahu Akbar. Cuma sebentar nih hidupnya tadi kan. Ya Allah berkabir baru mau bismillahirrahmanirrahim. Karena saya imam tadi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mulai kok tambah kecil. Udah mulai ingat yang di rumah. Udah berapa hari di sini. Itu apa namanya? Tidak sopan itu. Enggak etis. Sampai disebut munafik. Rasulullah mencantumkan itu. Apa kata sahabat sampai mencantumkan kata-kata Nabi ini di dinding Masjid Abang itu. A'udzu billahi min khusyu'in nifaq. Kalian harus berlindung kepada Allah. Harus berlindung kepada Allah dari khusyuknya orang munafik. Kata para sahabat, ya Rasulullah apa itu ya? Serem banget gitu. Takut banget saya itu. Khusyuknya orang munafik itu seperti apa kan? Bisa kebayang nih khusyuknya orang munafik. Kata Rasulullah, badannya khusyuk tapi nifaqul qalb, kalbunya enggak menghadap kepada Allah. Iya sih, kodir ininya ya, itu munafik. Tahu nggak munafik? Munafik itu kan sudah jelaskan. Munafik itu lebih jauh dari orang kafir. Bayangin. Sementara kita ini kan rohani kita ingin mendekat kepada Allah. Indikator kemunafikan kalau ada dalam diri kita artinya apa? Wah, kita malah jadi jauh. Dan penyebab utama dari kemunafikan itu apa? Di dalam Al-Quran juga disebutkan ketika dikir kita sedikit. Apalagi yang tidak dikir sedikit aja itu udah ya, ciri orang munafik kan apa itu katanya? Dikirnya sedikit karena perintahnya berat. Dan lagi-lagi kalau terlintas berat gitu ya, perintahnya banyak berat. Tidak. Justru itu menyelamatkan kita kasih sayang Allah. Jadi kembali sedikit tentang tadi amanah beragung itu. Kalau kemudian ada kawan-kawan kita, ya kita doakan saja ya, menganggap seseorang menjadi pelanjut para sahabat sebagai musyrik. Nah yang dikhawatirkan itu, ini nggak dapat saluran energi besar dari Rasulullah. Kalau pengasaran kan udah jelas, ya rekor tertulisnya ada, saksi banyak waktu itu ya. Sekarang tinggal sudah tidak ada sih, semuanya udah meninggal. Tapi kan ada bukti ini. Bahkan tahun-tahun pertama itu abang nggak mau dituliskan di, masih ada nggak yang punya ukudu cuman yang teks lama? Kan abang tidak mau dicantumkan di 37 itu. Apa? Yang mengaku ini bukan lagi tidak mau dicantumkan, dia abangnya masih ada, sudah dicantumkan di 38. Alhamdulillah hasilnya. Sekarang untuk tahu aja karena di antara kita masih ada yang bimbang ya ketika karena dunia sekarang kan dunia medsos kan. Kayaknya ini meyakinkan bahwa ini kayak betul lanjut abang. Hati-hati. Saya bukan mau membicarakan tadi ajaran orang lain, bukan. Mau menjaga ini amanah dari abang kan. Harus dijaga nih murid-murid abang di balik ini. Ya, dijaga pikirnya. Kalau tidak sudah dalam hati, bahkan kata Pak Wahyudin, lebih ekstrim lagi. Nanya aja siapa pelanjut abang, wah hati-hati itu. Udah putus, baru nanya kita aja terlintas dalam hati kita, siapa pelanjut abang? Oh, ya bilang gitu tuh. Terlintas aja kita raguin pelanjut abang siapa? Karena itu sangat tidak sopan. Apalagi serius ngurus rumah kita, kitanya siapa yang lanjutkan? Sangat tidak sopan. Itu tidak sopan itu bukan hanya di fisika. Saya pernah ya, ada orang secara fisik ketemu abang kok sangat sopan, pakaian rapi, dari ini ya kata-katanya baik sekali gitu ya, rangkul sudah terangkul, kan sopan sekali itu orang. Tapi saya lihat apakah abangnya itu agak itu beda itu. Ada satu lagi emang itu yang suka di belakang bawa gitu, pakai celana pendek tuh apa? Kan kita sopan untuk gitu ya itu ditebur juga sih karena tapi katakan abangnya malah senyum apa karena dia secara rohani lebih sopan dibandingkan yang tadi sopan.
Kan sering kita melihat kok apa terhadap orang ini kok itu, padahal kok kita lihat ini. Karena apa itu selalu melihatnya yang hakiki dari muridnya itu. Batinnya itu tugas Allah kan malah melancarkan tuh perjalanan rohani kita tiap waktu itu terus bagus. Semakin dekat, sehingga akhirnya kita pun semua jadi kupu-kupu. Tidak hanya di kepompong, apalagi yang belum masuk ke kepompong. Ya, kata Imam Al-Hijri dalam Kasbul Mahjub itu ya, yang bertarekat itu ada 3 katanya. Yang sudah jadi, ya disebutnya sufi. Nah, simbolnya itu kupu-kupu. Yang sebelum dia kupu-kupu apa? Kepompong. Itu disebut oleh Al-Hijri itu mutasawwif, orang yang mujahadah, sedang berusaha memecahkan dinding kepompongnya, menumbuhkan sayap kupu-kupunya, melepaskan bulu-bulu ulatnya, berusaha. Dikir, ditambahin hortaman, saya juga ditambahin, karena suplemen itu. Bahkan dalam zikirnya juga jahar juga masih suplemen ternyata. Itu harus dibanyakin sehingga kemudian. Nah, orang yang sedang berjuang di kepompong itu mujahadah, mudah-mudahan kita di sini paling tidak ya, itu mutasawwif. Ada kata Al-Hijri itu, kelihatannya aja nih ketua umum LDTKN. Wakil kelihatan orang menyebutnya, wah ini ketua umum LDTKN-nya. Tapi saya enggak melakukan mujahadah, karena ada aktivitas yang ruhaniyah tadi, disebutnya mustaswif. Baru kelihatannya aja dirinya merasa dirinya bertarekat, orang lain menyebutnya juga dia orang tarekat gitu ya. Padahal jalan rohani tidak berjalan, tidak bergerak, rohaninya enggak maju. Bahkan tambah jauh. Ya. Karena beban itu, lupa saja itu membuat berat. Perjalanan itu, pertama dia sehat. Kalau yang sehat, dia jalannya akan bagus. Yang kedua apa? Di antaranya, kalau tidak ada beban, muatannya ringan. Ya. Ini udah nutrisinya kurang ya Mas Budi ya, kata Mas Budi kebanyakan lemaknya nih, makanannya nggak bagus. Bebannya juga banyak. Kira-kira nyampe kan? Ini kan simbol-simbol kita. Kenapa kupu-kupu? Ya, kupu-kupu itu simbol rohaniah kita. Ya. Udah nutrisinya kurang, bebannya banyak. Apa nutrisi yang paling baik buat perjalanan rohani kita itu? Zikir. Zikirnya yang terbaik. La ilaha illallah. Saya kebetulan jadi ingat tadi pagi sambil ngedit buku saya, modalnya saya sedang buat buku ya, tadi kesempatan saya ngedit, tiba-tiba teringat kan Allah sendiri memerintahkan bahwa manusia itu kan harus bersyukur kan. Ini agak sedikit menyimak sedikit ya, ngomong ingat ya, tapi ada kaitannya dengan zikir. Allah itu memerintahkan untuk apa? Salah satunya bersyukur kan? Ya, kita tuh harus bersyukur kan? Sampai kita di apa namanya? Kalau bahasa buat anak-anak itu apa, di wawa itu apa namanya, diiming-imingi. Kan Allah itu sangat sayang, sangat memanjakan kita. Kalau disuruh apa diiming-imingi, apa pahala gitu kan, itu cara Allah memanjakan kita masih dianggap anak-anak, jadi manja banget. Ya. Kata Allah, kamu harus bersyukur ya. Kalau kamu bersyukur nanti, kan gitu misalnya gitu ya, nanti tambah nikmatnya, kata Allah, ditambah. Nah, seringkali kenikmatan kita kata Allah, belum bersyukur kepadaku kalau kalian belum bisa bersyukur terhadap orang yang menyampaikan nikmat itu. Coba betapa banyak sebetulnya yang kita nikmati itu dari orang-orang yang sering bahkan tidak kita sadari. Ya, padahal perintah itu, tahu nggak, kalau secara kita mau lebih apik lagi, itu ngaruh terhadap rohani kita. Kalau kita tidak mensyukuri, ya, wasilah yang membawa nikmat itu. Dan yang lebih repot lagi, kadang-kadang kita nggak tahu kan siapa yang buat ini kan, yang punya listrik. Ini kan kafir banget. Thomas Alva Edison ya. Gimana cara berterima kasihnya Thomas Alva Edison itu? Udah mau, bahkan disebut kafir. Dan hati-hati loh terhadap kafir itu. Ketika kita meninggal, ketika kita meninggal masih ada tersisa penyakit hati, mati kita tuh kafir. Di sini hati-hati. Ya. Karena harus betul-betul bersih. Wah sulit banget ya, enggak kok, karena udah dikasih kita caranya. Jadi kembali yang tadi, mau takutnya melebar kemana lupa. Kata Allah, kalau kamu mau bersyukur kepadaku, kamu juga harus bersyukur
kepada orang yang menjadi wasilah datangnya nikmat itu. Nah, bagaimana kalau kita banyak yang tidak tahu? Apa itu bagaimana caranya? Lagi-lagi zikir ya. Dengan zikir. Kok bisa ya dengan zikir? Ketika kita berzikir ya, itu ya. Orang-orang yang memberikan nikmat, orang-orang yang menyenangkan orang yang berzikir itu otomatis dapat dari zikir orang yang berzikir itu. Nih orang misalnya tadi saya alhamdulillah terima kasih ya. Ya, ibu-ibu kan menyiapin kopi buat saya ya. Wah, keburu pulang misalnya kalau nggak sempat berterima kasih kan. Kalau saya tidak berzikir, kasihan itu ibu itu nggak dapat, cuma dapat. Paling nanti pas ketemu cuma ucapan terima kasih aja. Ya. Tapi kalau sayanya berzikir, zikir saya itu otomatis ada kelebihan itu. Itu berterima kasih yang sebenarnya lagi-lagi apa? Zikir. Dengan zikir itu semua orang yang berjasa kepada kita sesuai dengan jasanya, sesuai dengan upayanya untuk menyenangkan kita dapat. Jadi dengan zikir itu kebaikan semua orang itu akan terbalas. Kenapa? Ruh dia senang, ya, senang, maka dapat energi dari zikirnya kita. Jadi ya, itu semua orang itu zikir juga. Sehingga Allah menyatakan ketika kamu berzikir, sebenarnya kamu sudah bersyukur. Di situ juga semuanya. Kenapa zikir lagi-lagi disebut akbar itu di situ? So mau ngomongin apa nih Pak? Urusan dunia apa, urusan dunia bisnis kan apa? Semuanya zikir dan zikir itu. Dalam zikir kata abang sudah pasti ada doa. Jadi dalam zikir itu sudah pasti ada doa, ada obat, komplit itu zikir itu. Ada apa lagi? Benteng dari apa? Dari azab. Azab itu yang tadi yang membuat kita susah hidup kita ini dohir batin dunia akhirat, urusan ekonomi susah, urusan kesehatan kok banyak banget penyakit. Sekalinya datang penyakit kita nggak bisa mengambil hikmahnya, itu kan azab. Tapi kalau kita, oh iya sih, ada arah sakit itu ada kayak Nabi Ayub tadi lah. Tapi kan udah nggak jadi azab lagi, bahkan jadi energi rohaniah itu. Dia kelihatannya seperti nyakitin dan sebagainya itu. Malah menjadi energi rohaniah bagi Nabi Ayub. Kalau coba kita ketemu ya baginda Nabi Ayub, mau nggak tukeran sama baginda Nabi Sulaiman? Buat dia, buat apa kalau dia nanya gitu? Buat apa? Bagi dia itu nikmat manis itu kan makhluk, lagi-lagi makhluk. Boleh jadi cataan bisa makhluk. Makhluk itu kalau lagi-lagi kan untuk manusia, untuk manusianya untuk makrifat kepada Allah. Jadi manis pahit lagi-lagi ukurannya bukan masalah rasa pahitnya, rasa manisnya itu. Efek rohanianya sejauh mana? Gitu. Nah itu ya, jadi ini amanah teragung. Kenapa apa membentuk LDTIR, membentuk yayasan dan sebagainya? Itu semua adalah perangkat apa kami sempurna, ya. Dan bisa menyempurnakan perjalanan rohani murid-murid. Tidak hanya sempurna sampai Syekh Najib itu mengatakan ini sumber cahaya di zaman sekarang itu apa? Nggak mungkin murid ini berbicara kalau tidak ada izin dari beliau. Syekh Najib ala kondisi orang yang disebut Pak, beliau itu sudah disebut kamil oleh murid-muridnya yang jutaan juga Pak beliau. Tarekat Naqsabandi di Washington DC, Grand Syekh juga. Beliau mengatakan depan apa? Ini mulut ini nggak mungkin keluar kata-kata kalau tidak ada izin dari beliau. Ini sumber cahaya. Beliau kan itu kalian semuanya, gitu nangis semua kalau ada Syekh Najib itu kan. Dari rasa dia nggak berani ngomong itu Syekh Najib diam aja. Dia tahu energi rohani apa sahabat begitu besar. Hanya itu tidak main-main itu silsilah itu ya. Iya sih Pak, kan ini orang hebat Pak yang kita angkat menjadi pelanjut kampanye. Orang hebat, ibadahnya hebat, karomahnya udah kelihatan. Karomahnya. Setiap orang, tadi lagi-lagi jangankan kita pun kan sudah punya karomah kan. Ketika dia jadi murid Abah, mengamalkan dapat dia energi, dikumpulkan kayak tabungan kan. Wah banyak, dia saldonya banyak. Ketika dia diakola, dia dibagikan. Tapi yang ada di dianya aja itu yang dibagikan. Kalau pada saat udah abahnya banyak, lihat tadi aja sampai habis fisiknya. Beliau langsung dari Nabi Muhammad itu energi rohanianya. Ngocor kan gede. Kalau yang tadi yang tidak nyambung padahal itu hanya energi dia saja. Lama-lama bisa apa? Bisa hal. Kalau enggak dia tambahin
Walaupun dia bertambah terus, ada buat murid-muridnya beda dengan yang langsung dari Rasul. Di situ yang kasihannya gitu. Ini yang perlu kita jaga kan, teman-teman kita ini kan masih ada karena media sosial, buzzer influencernya luar biasa sehingga menarik gitu ya. Sementara para sahabat tentunya jasadnya sudah nggak ada. Dan kami di ada 3 pusat mulai ada yang nggak disebut serangan lah, mempertanyakan, ya, mulai dalil-dalilnya. Ini bagaimana kalau syekhnya sudah wafat secara fisik? Ya, yang paling gampang, jangankan waliullah, jangankan mursyid kamil mukamil, orang yang meninggal kategorinya jihad, berarti mujahid ya, itu ketika mati tidak mati kata Allah, itu pindah tempat. Bahkan dia beribadah seperti biasa, bahkan dia diberi rezeki seperti biasa. Apalagi waliullah, apalagi yang punya tugasnya belum selesai. Bahkan saya tadi belum selesai ya, di pertemuan kemarin sempat terungkap kenyataan faktual. Abah itu mursyid terakhir, sempat terungkap. Mursyid terakhir, akhir zaman. Ibu tahu sendiri, Abah udah bilang kan ya, qati'ut tawariq, jalan rohani ini udah mau putus. Nah makanya kita tidak main-main lagi sekarang ya, zikir. Dan zikir ini tidak hanya buat diri kita. Tadi orang yang berjasa kepada kita aja dapat, apalagi orang kita cintai. Ya, kata Nabi dia, zikir la ilaha illallah aja 4 sekali zikir la ilaha illallah 40 dosa besar tuh. Namanya dosa besar tuh, beban-beban yang tadi membuat kita berat ya, perjalanan rohani kita berat, kita tadi beban. Sekali zikir la ilaha itu beban 4000 dosa besar, beban di rohani kita itu hilang. Kan enak kalau beban 4000 hilang, wah ringan. Apalagi tambahan nggak cuma 1 kali. Oh ternyata perintah Allah itu zikir yang banyak itu supaya ringan, supaya cepat. Allah udah ayo. Jadi suruh zikir yang banyak itu supaya segera nyampe kepada aku, aman. Jadi perintah zikir banyak itu sebenarnya supaya kita cepat nyampe ke Allah, pada aku. Nah, dengan zikir jahar aja itu beban kita akan itu. Nah baik, udah cukup lama ya, menit 11. Jadi amanah dari pengasah Abah yang kemudian oleh Abah di itu kreatif, jadi menjalankan tugas sebagai mursyidnya itu tidak hanya talqin, zikir ya, udah nggak gitu kan, macam-macam. Abah bikin lembaga pendidikan, Abah semuanya itu dalam salah satunya adalah LDTKI. Lalu salah satunya lagi dibuatlah di provinsi ini, di Bali. Jadi untuk apa nih LDTKI di Bali? Menjaga amanah Abah tadi, berusaha memastikan murid-muridnya di provinsi Bali ini hidup terus. Bukan untuk apa-apa, bukan untuk punya bangunan, buat apa ini sih Pak? Kalau tidak sampai ke sini arahnya, ini semua untuk ke sana. Kita bentuk di Buleleng, hari ini kita insya Allah bersilaturahmi ke Lombok. Bentuk pertemuan apa? Lihat di Lombok dong, kontrol dong. Ya. Supaya yang sudah dapat dijaga supaya terus itu, karena banyak unsur-unsur hal-hal yang memudahkan ini menjadi mati, menjadi pelan-pelan lama-lama mati berbukti. Banyak faktor yang 4 yang paling tidak, setan, nafsu ini adalah diri kita, yang duanya ada di luar kita. Apa tuh? Urusan dunia dan urusan dengan sesama manusia ya, urusan dengan sesama manusia, interaksi. 4 hal ini gak berhenti terus. Itu yang membuat kadang-kadang zikir kita melemah. Bukan hanya melemah, kadang-kadang parah begitu aja. Parah berhenti. Itu 4 hal itu mau dijaga nih. Ada lembaganya, bikin aturan, organisasi, segala macam ya, itu semua lagi fokusnya cepat ke zikir. Fokus bagaimana LDTKI ini adalah kepanjangan tangan para sahabat supaya para ikhwan yang bukan, kalau jumlahkan yang talqin katanya lebih dari ratusan kan, kalau yang sudah talqin ya, yang sudah talqin ratusan ya. Di antaranya mohon maaf mungkin ada yang sudah tidak terjaga ya zikirnya itu, padahal ini amanah sehingga dia tidak bergabung lagi dengan. Alhamdulillah yang bergabung dengan PLD berjamaah, karena zikir jahar itu Bapak Ibu lebih mempercepat lagi proses rohani kita yang tadi kita ceritakan itu jika berjamaah. Kata Allah jahar itu kan masih jahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
Kalau berjamaah energi ya kepada rohani kita itu, menutrisi, memberi makanan, vitaminnya jauh lebih bagus, lebih itu kalau berjamaah. Wah, senang banget itu diri kita yang sebenarnya senang ketika kita zikir jahar berjamaah dengan cara yang benar gitu ya. Karena caranya harus benar nih. Lagi-lagi yang di awal harus perlahan lah, harus terasa kata apa? Ilaha di kanan harus terasa. Ilallah harus ada pukulannya. Kalau nggak ada pukulannya lagi-lagi sama. Nggak mempan lah kalau bahasa nggak ngepek. Karena jadi syarat kan video bisa pukulkan. Lapat jalalahnya tekankan. Tadi baru pol. Supaya lami-lami naper ya masih gitu. Naper lapat jalalahnya. Karena dia bisa itu. Karena mulut kita ketika sakaratul maut udah nggak bisa lagi. Ya, la ilaha illallah nggak bisa. Yang tersisa tinggal ini. Ya, tapi karena agungnya la ilaha illallah dijadikanlah sebagai alat untuk pengantar pada zikir hobi kita. Ya. Saya kira itu saja. Jadi ini amanah teragung, di antaranya secara organisasi menjadi amanah juga bagi kita di para pengurus LDTKN. Bagaimana kawan-kawan kita semua profesinya apapun lah, ayo ya, bergabunglah di Amalia. Kan berapa banyak ya Amalia, ada hotamannya itu semua. Ya. Jadi lagi-lagi hotaman manakib itu adalah wajib ya, bagi kita wajib. Tetapi ingat yang paling wajibnya adalah zikir. Wah, hotamannya rajin Pak, tapi zikirnya apalagi sudah berani kurang dari berapa tuh? Kewajiban yang harus keluar dari mulut ini juga johir, kita harus keluar suara itu. La ilaha illallah itu harus keluar dari yang namanya manusia yang berdibungkus ini. Itu suara itu masih johir. La ilaha illallah itu saking agungnya harus keluar dari mulut johir ini berapa kali? Setiap sholat fardu 165 kali harus keluar, itu harus bunyi. Kalau enggak bunyi, wah mulai itu rohani kita mulai sakit, mulai kelaparan, kalau kurang. Sehingga disebutnya ngurangin timbangan gitu ya. Ngurangin timbangan. Jadi orang yang ngurangin timbangan itu bukan orang-orang pasar aja gitu ya. Wah ini pedagang pasti ngurangin timbangan. Ternyata kita yang sudah ngurangin timbangan itu. Zikir kita kurang terus. Nah itu juga 165 kali 5 kali sholat fardu berarti minimal dari sekarang ya harus dijaga ini. Nah ini harus dijaga kan amanah. 825 paling sedikit itu keluar dari mulut kita. La ilaha illallah. Ini suara baru masih johir. Tapi harus karena kita masih dibungkus jasmani ini. Kecuali kita udah nggak pakai jasmani. Boleh kok nggak jahar asal udah keluar dari jasmani. Itu udah nggak pakai jasmani kita. Ya. Segala urusan yang berhubungan dengan jasmani dinetralisir, dibentengi, diperbaiki dengan la ilaha illallah. Jadi selama masih ada kita dalam jasmani ini pakai la ilaha illallah. Tidak hanya jasmani, bahkan kita di alam kubur kita tidak akan ada rasa takut. Termasuk orang-orang yang kita cintai nih, orang kita cintai sekarang ada di alam kubur nih. Kitanya zikir kita akan menghabiskan dosa kita. Ketika dosa kita sudah habis oleh zikir kita, maka zikir kita akan menghabiskan dosa-dosa orang yang kita cintai. Misalnya orang kita cintai sudah di alam kubur. Di alam kubur namanya apa? Alam kubur. Wah, namanya aja udah serem kan? Dulu ada film tuh judulnya Siksa Kubur. Waduh, serem banget itu alam kubur. Ya, memang menyeramkan. Tapi bagi ahli la ilaha illallah dan yang dapat bonus karena anak berzikir la ilaha illallah, itu dia akan mendapat kesenangan seperti kesenangannya orang-orang yang tadi yang jihad, senang, ringan. Bahkan ahli la ilaha illallah tidak akan ada rasa takut, bahkan ketika dibangunkan selesai nih alam kubur ya. Kan alam ini akan selesai, alam kubur juga nanti akan selesai. Kita nggak selama di alam kubur loh, maju ke alam berikutnya. Jadi hisab tuh alam perhitungan berikutnya kan. Nah, kita dibangunkan di alam kubur bagi ahli-ahli la ilaha illallah itu apa? Seperti orang yang baru bangun. Kok sebentar amat gitu ya. Iya, dibayangkan, digambarkan seperti itu oleh para sahabat. Saking nikmatnya ya. Di alam kubur itu malah nikmat ya, tidur pulas gitu. Siapa itu? Ahli la ilaha illallah. Ahli la ilaha itu apa? Dikirnya minimal 825. Minimal itu. Lebih banyak, lebih baik, lebih nikmat lagi dari alam kubur kita. Bukan hanya kita, semua orang kita cinta pun dapat oleh dikir kita. Itu agungnya la ilaha illallah. Kan kalau tadi bilang tarakat ini bukan untuk main-main. Artinya apa? Zikir jalan kita juga jangan main-main. Dari sekarang jumlahnya, caranya jangan main-main. Sesuai. Kasihan nih, roh kita ini berat. Ya perjalanan Tuhan itu berat. Belum orang-orang yang kita sayangi nungguin itu dapat dari kita. Ya. Waladun sholihin,
Yang duduk pada daun sawi itu zikir. Iya, alhamdulillah sih tiap malam Jumat kita yasinan ngirimin ya, dapat nyampe itu. Sodako kita nyampe. Tapi maaf, tidak signifikan. Yang paling ditunggu tetap zikir kita. Ya, zikir kita yang paling ditunggu oleh ibu kita. Mudah-mudahan ibu saya berpikir. Mudah-mudahan saya jadi ahli zikir. Sudah senang kalau yang menyampaikannya zikir, sangat senang, meringankan. Ya Allah. Ya, saya kira itulah. Ya, jadi zikir jahar jangan berkurang. Tawajuhnya juga tambahin. Saya kira pernah kan bicara tawajuh ya. Tidak hanya satu kali tarikan nafas kata apa. Dan sekarang kalau sudah habis, tahan nafas. Jangan buru-buru cengkat, jangan buru tegak kepalanya kalau memang kondisinya ada waktu nih. Ya, bagus nih. Ada yang nunggu kok ininya. Tokonya. Kenapa tidak tahan lagi, tarik. Udah gak kuat, tembuskan lagi, tahan lagi. Sekiranya kata apa diusahakan dilatih lebih dari 5 menit tawajuhnya tuh. Jangan buru-buru, baru sebentar aja. Apalagi jaharnya juga 3 kali. Jaharnya 3 kali, bagaimana hobinya? Ya, insya Allah. Alhamdulillah nih dengan adanya. Itu semuanya ngarahnya ke sana kok. Kalau sudah begitu, lalu istiqomah, LD-nya, amaliyahnya istiqomah apa? Ini janji Allah. Bukan janji siapa-siapa. Allah yang berjanji. La asqainahum ma'an ghadaqa. Siapa yang sudah istiqomah, tegak lurus, mau kondisi apapun terus, zikirnya, watamannya, manakibannya, Allah janji. Ya, akan diberikan kalau bahasa umumnya rezeki. Rezeki seperti yang berlimpah ruah. Seperti orang yang diguyur air hujan. Bayangin air hujan kan gede banget. Tapi alhamdulillah jangan yang kayak bikin kemarin banjir kan. Gak, ini air hujan rezeki. Ya, rezeki. Pasti. Kalau kita merasa ya Allah, kok rezeki saya serem banget. Ya kan, atau bapak lagi bilang serem deh. Ya, di antaranya belum istiqomah. Kalau istiqomah udah jadi Allah itu. Jadi kan itu sebagai bahan evaluasi ya. Saya ini ngomong buat diri saya sebetulnya. Saya masih malas, kadang-kadang masih berat dengan nama saja gitu ya berat. Tapi mudah-mudahan lah, kan saling mengingatkan gitu. Jadi itu ya ibu bapak sekalian, mari kita tingkatkanlah amaliyah kita. Alhamdulillah nih tempat-tempat patapan sahabat sudah ada di Bali. Mari kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin supaya kita terus ada perbaikan. Ya. Utamakan ini. Jadi dari sekarang utamakan karena Allah sendiri mengutamakan zikir ini. Allah pencipta zikirnya mengutamakan zikir. Kalau zikir apa? Utamakan. Oh bukan, tapi bukan berarti tadi mengabaikan menyepelekan yang lain tidak boleh. Kalau kita punya cita-cita pengen beli tanah itu, pengen nambah ini karir kita pengen boleh. Cuma jangan yang paling utama. Kalau zikirnya sudah diutamakan, yang lain pasti akan dimudahkan oleh hikmah, oleh berkahnya dari zikir itu. Tapi kalau kita mengutamakannya yang selain zikir, ini malah jadi berat. Tidak membuat malah zikirnya ketarik ke sini, jangan dibalik nih paradigmanya. Zikirnya yang diutamakan, yang ini akan ikutin. Tapi kalau dibalik, berat narik zikir itu. Kalau enggak kitanya yang mengutamakan. Ya, baik, saya kira itu saja. Mohon maaf, pasti banyak sekali kekurangan, kehilapan, kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apalagi mungkin banyak sekali juga kata-kata sikap saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.